Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia bagi kita semua. Saya Muhammad Rizky dari kelas 24 Manajemen dengan NIM 2161201249. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai uang, bank, dan pencetakan uang. Uang, bank, dan pencetakan uang. 1. Definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu dan masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Semakin modern sesuatu negara, semakin penting peranan uang dalam menggalakkan kegiatan perdagangan. 2. Beberapa fungsi uang. Berdasarkan kepada kesulitan-kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalui, yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam perantaraan perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu adalah: yang pertama, untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Yang kedua, untuk menjadi satuan nilai. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai alat penyimpanan nilai. 3 jenis uang sepanjang sejarah. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu. Mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar. Uraian berikut secara ringkas menerangkan perkembangan bentuk uang sepanjang peradaban manusia. 4. Pengertian bank. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banca. Apa itu banca? Banca berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Sebagai terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral.
Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 5. Pengertian bank menurut para ahli. Bank mempunyai definisi luas dari berbagai para ahli. Pengertian bank menurut para ahli dimulai dari aturan undang-undang hingga pendapat berbagai tokoh. Thomas Mayer, G. Aliber, dan James D. Dusenberry berpendapat bank adalah lembaga keuangan berfungsi menciptakan uang dan aktivitas yang berkaitan. R. G. Hawtrey mengatakan bank merupakan tempat pertukaran uang berdasarkan kredit hutang dan piutang oleh masyarakat. Singkatnya, menurut Hawtrey, pengertian bank adalah lembaga perantara kredit. Sedangkan pengertian bank menurut para ahli ekonomi di Belanda, bank adalah badan berwenang menerima simpanan dan kredit dari masyarakat untuk dikelola agar menghasilkan profit, baik bunga atau dividen. Yang keenam, fungsi bank bagi masyarakat. 1. Financial intermediary. Fungsi bank pertama sebagai financial intermediary atau perantara keuangan. Sejalan dengan pengertian bank, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan, sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. 2. Agent of trust. Fungsi bank berikutnya adalah agent of trust bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasanya. Dalam perannya sebagai agent of trust, bank wajib menjadi pihak layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. 3. Agent of development. Adanya bank mampu memberikan aktivitas dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan uang lainnya, sehingga masyarakat mampu memperoleh keuntungan dan pembangunan ekonomi suatu negara semakin maju. 7. Pembuatan uang. Beberapa negara di dunia menggunakan polimer sebagai bahan baku pembuatan uang kertas. Namun demikian, BI memutuskan untuk tidak menggunakan bahan tersebut dalam pembuatan uang rupiah karena sifatnya yang cenderung tidak tahan panas. Demikian akhir presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.